Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Judul permenungan dan inspirasi kita pada hari ini, pusat kebaikan. Ayat mas kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Saudari dan saudaraku, Yesus melanjutkan bejangannya dan menasihati para pendengarnya, para muridnya, dan orang-orang yang mengikuti dia dengan sebuah kiasan yang lain. Jikalau kemarin dia memberikan sebuah kiasan tentang selumbar dan balok, hari ini dia memberikan kiasan tentang pohon dan buahnya. Kita semua tahu, saudari dan saudara, secara alamiah pohon ara pasti akan menghasilkan buah ara. Semak duri tidak mungkin menghasilkan buah ara. Demikian juga pohon duri tidak mungkin akan menghasilkan buah anggur. Dan lain sebagainya. Kita dapat menambahkan contoh-contoh yang lain. Melalui kiasan ini, saudari dan saudara, Yesus hendak menyampaikan nilai hidup Kristiani yang lain. Semak duri dan pohon duri mewakili hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Sementara buah ara dan buah anggur, pohon ara dan pohon anggur mewakili hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Dari dalam hati, dari dalam diri yang baik, saudari dan saudara, pasti akan menghasilkan, pasti akan merencanakan sesuatu yang baik. Dan sebaliknya, dari dalam hati dan dari dalam diri yang jahat, pasti juga rencana-rencana yang ada di dalam diri, yang ada di dalam hati, juga hasilnya atau eksekusinya juga pasti adalah hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Berbicara tentang hati, pusat dari diri seseorang bagi orang Yahudi adalah hatinya. Maka mengapa Yesus kemudian berbicara tentang hati, tentang apa yang di dalam diri seseorang? Hati yang baik adalah tempat produksi hal-hal yang baik, tempat produksi segala kebaikan. Sementara hati yang jahat juga yang dihasilkan adalah hal-hal yang jahat, juga memproduksi hal-hal yang jahat. Sehingga tidak mengherankan jika Yesus mengatakan juga dalam perumpamaan yang lain, dalam kisah-kisah yang lain, terutama dalam konfrontasinya dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus mengatakan yang menajiskan seseorang, yang menghancurkan dan yang merusak citra seseorang bukanlah hal-hal yang berasal dari luar diri seseorang. Yang menajiskan, yang menghancurkan, yang merusak citra seseorang justru berasal dari dalam dirinya sendiri, dari pusat dirinya, yaitu hatinya sendiri. Lantas pertanyaannya, saudari dan saudara, bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita menjadi tempat produksi segala yang baik? Semoga hati kita adalah pusat tempat menghasilkan hal-hal yang baik, tempat produksi hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga pusat diri kita adalah pusat hal-hal yang baik bagi hidup kita dan terutama juga bagi sesama kita. Karena untuk itulah kita dipanggil. Kalau kita memiliki Kristus di dalam diri kita, maka pusat diri kita, hati kita itu adalah Kristus sendiri. Semoga kita mampu menerima, mampu menjadikan Kristus juga sebagai pusat hati kita, pusat diri kita. Biarkan dia tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam hidup kita.
malam-malam ke alun-alun kota, nikmati canda tawa bersama. Mari selalu hasilkan kebaikan di dalam diri kita untuk hidup bahagia dan sukacita bersama. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.